yang nggak pasti. Dari dulu kerjaan saya teh serabutan. Pernah kerja di toko, tapi tokonya bangkrut. Pernah juga kerja di pabrik, tapi pabriknya bangkrut. Makanya saya teh ngojek. Saya juga pengennya ngojek terus. Cuma terpaksa saya teh harus bayar utang, makanya motornya saya jual. Terus saya teh jualan cilok. Kalau motor saya masih ada sekarang, saya teh nggak mungkin jualan cilok. Cilok, carilok, di cilokan ya, cilok cihuy mah 500-an. Assalamualaikum Mimin Manis. Waalaikumsalam Kang Cuy. Ada apa Kang? Nggak ada apa-apa, cuman mau nelpon aja. Kang Cuy teh kenapa? Kedengerannya kok sedih? Iya Min, tadi teh Akang dipanggil lagi jadi saksi. Ini baru keluar, terus Akang teh nongkrong di depan sekolahan. Sekolahannya sudah tutup, murid-muridnya udah pada pulang, biasanya mah rame. Terus Akang keliling, masih juga sepi. Sekarang Akang teh lagi nongkrong di pinggir jalan. Akang teh mau pulang, ciloknya masih banyak. Akang nelpon cuman mau ngobrol aja, Mimin Manis. Yang sabar ya Kang. Iya, Mimin Manis. Maafin Akang ya. Kalau nanti teh Akang pulang gak bawa uang, doain ciloknya cepet habis. Iya Kang, nggak apa-apa. Jangan dipikirin. Yang penting Akang sehat. Hati-hati di jalan ya Kang. Iya Mimin Manis. Makasih ya. Akang teh sayang banget sama Mimin. Iya Kang. Mimin juga sayang sama Akang. Ya udah ya, Akang teh mau muter lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Cilok, carilok, dicilokan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Ngantar Ucuy BAP Pak Ustadz RW? Lama sekali urusannya. Belum selesai juga. Belum Pak Ustadz RW? Kasihan Ucuy. Dia kan harus dagang. Dia perlu makan. Jangan sampai orang kapok membantu proses hukum. Niatnya membantu malah dapat kesusahan. Siap Pak Ustadz RW. Nanti saya kawal prosesnya. Tolong kamu ke ladang Kusoy, kasih tahu. Nanti malam kita akan meruqyah Idoy. Siap Pak Ustadz RW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu kopi. Ya, sebentar ya. Cek, kopinya satu. Dua. Saya serius, Kang. Saya benar-benar butuh masukan. Saya perlu penghasilan tambahan. Memangnya kamu tadi dituntut punya penghasilan berapa? Namanya penghasilan, Sob. Seberapapun besarnya tetap aja masih kurang. Kalau ukurannya keinginan, bukan kebutuhan. Kalau tolak ukurnya keinginan, ya susah. Ya kalau ngomongin kebutuhan bisa jadi penghasilan kamu teh lebih dari cukup. Tapi saya teh nggak nyaman, Kang. Gak nyaman sama siapa? Dede? Sama emak.
Emangnya mak teh ngomong apa lagi sama kamu? Banyak, Kang. Ya naon atuh? Emak teh selalu bilang, kalau emak takut kalau gaji saya kecil, nggak bisa memenuhi kehidupan keluarganya. Dan akhirnya Dede berangkat ke Arab. Emak selalu ngomong begitu. Takut Dede berangkat, takut Dede berangkat. Kalau menurut saya mah wajar. Karena saya pernah ngalamin takut engkom berangkat. Makanya saya teh ngelakuin apa aja untuk nahan engkom berangkat. Nah sekarang penghasilan kamu cukup nggak buat nahan istri kamu nggak berangkat? Sebenarnya cukup. Tapi kalau saya punya penghasilan lebih, itu akan saya merasa lebih nyaman dan aman, Kang. Yang dari tadi kamu khawatirin kan masalah si Dedeh berangkat. Sekarang saya tanya, Dedehnya mau nggak berangkat? Enggak, Kang. Nah terus apa persoalannya? Saya cuma pengen buat emak tuh nyaman. Dan yakin kalau Dede nggak berangkat ke Arab. Kalau penghasilan saya lebih, saya akan lebih nyaman, Kang. Kan kamu teh kerja jadi pegawai desa. Kalau kamu buka usaha gimana bagi waktunya? Nanti siapa yang nungguin usaha kamu? Kalau kamu nyuruh orang, kamu teh harus bayar. Kalau Dede, kamu teh pernah cerita, mah nggak bisa ditinggal sendirian. Apa saya berhenti jadi pegawai honorer aja, Kang ya? Soal itu mas saya nggak bisa kasih pendapat. Saya cuma bisa bilang, untuk apa kamu teh ninggalin yang sudah pasti, untuk sesuatu yang belum pasti. Tapi kan Kang Koswara pernah bilang, hidup ini tidak pernah pasti. Itu makan hidup saya yang nggak pasti. Dari dulu kerjaan saya teh serabutan. Pernah kerja di toko, tapi tokonya bangkrut. Pernah juga kerja di pabrik, tapi pabriknya bangkrut. Makanya saya teh ngojek. Saya juga pengennya ngojek terus. Cuma terpaksa saya teh harus bayar utang, makanya motornya saya jual. Terus saya teh jualan cilok. Kalau motor saya masih ada sekarang, saya teh nggak mungkin jualan cilok. Hidup itu memang nggak pasti. Tapi bukan berarti kita teh harus ngelepasin yang udah ada di genggaman kita. Iya, Nek. Tadi Cindy dipanggil sama wali kelas. Terus habis itu dia balik lagi ke kelas cuma buat ngerapin buku sama ngambil tas. Terus habis itu dia keluar dan nggak ngomong apa-apa. Memang kalian nggak pernah ngobrol? Ngobrol, Nek, cuman jarang. Cindy tuh sebenarnya orangnya suka menyendiri, dia pendiam. Dan kalau misalnya kita ajak ngobrol tuh dia cuman jawabnya singkat-singkat aja. Pakai garpunya. Kenapa kamu nggak temenin, Wat? Dia kan saudara kamu. Dia temenin, Nek. Cuman anaknya lebih suka di kelas. Waktu jam istirahat aja dia nggak mau keluar. Tapi emang sebenarnya Cindy itu kemana sih, Nek? Nenek nggak tahu. Memangnya ada apa sih, Nek? Nenek nggak tahu, Wat. Tahu-taunya mereka udah ngilang. Nenek cuma ngerasa nggak enak aja. Nenek pernah berhutang budi sama ibunya. Sekarang pas anaknya di sini, nenek nggak bisa ngejagain, Buat. Mak, Dede mau cari tukang ya buat bikin etalase. Suruh Maman, temennya Koswara. Waktu di Cibarengkok, kamu juga bikinnya sama dia. Iya, Mak. Kalau sama yang lain nanti kamu dibohongin. Kalau sama Maman,
Anaknya jujur, lagian kerjaannya rapi. Iya, nanti Dede cari Kang Maman ya, Mak. Tanya Koswara, rumah Maman di mana?